Sebagai calon presiden yang menawarkan perubahan, Anies Baswedan tidak hentinya diserang dan dijatuhkan, baik kepada partai koalisi pengusung maupun kepada Anies Baswedan. Bahkan rupanya dugaan menjatuhkan Anies juga dilakukan oleh lembaga survei yang kebanyakan selalu menempatkan Anies di posisi ranking terbuncit nomor 3. Tanggapan relawan Anies tidak percaya pada lembaga survei. Bahkan relawan mengungkit dan membandingkan saat Anies maju sebagai gubernur DKI, survei Anies terendah akan tetapi menang. Juga pemilu Pilpres di Turki, di mana Recep Tayyip Erdogan dalam lembaga survei kalah dari lawannya. Namun pada saat pemilu dan hasil pemilu, Erdogan unggul dan akhirnya menang, terpilih kembali jadi presiden Turki ketiga kalinya. Lembaga survei Pilpres 2024 menjadi sorotan. Konon setiap survei Anies berada di nomor 3. Sementara fakta di lapangan, Anies sangat mendapat antusias dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Oleh sebab itu, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies, Laode Basir menyebut organisasinya tak ambil pusing dengan hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan bakal calon presiden Anies Baswedan di posisi buncit. Toh saat Anies maju sebagai gubernur DKI Jakarta, kata dia, hasil survei juga selalu menempatkannya di urutan bawah. Di sisi lain, jika memang Anies Baswedan selalu menempati posisi akhir, Laode Basir mempertanyakan sejumlah fitnah dan serangan yang masih dilontarkan kepada jagoannya itu. Kalau kalah, ngapain Anies Rashid Baswedan banyak difitnah, banyak diserang? Ngapain serang orang kalah kan gitu ya? Ya, diserang jangan-jangan sebenarnya mereka punya survei yang tidak dipublish, yang Anies nomor 1 bisa jadi kan? Kalau kalah kenapa banyak difitnah, banyak diserang? Ngapain serang orang kalah? Ujar dia di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad 28 Mei 2023, sebagaimana dikutip dari Tempo.co. Laode Basir menduga sebenarnya ada survei yang tidak dipublikasikan. Survei ini, kata dia, menempatkan Anies di posisi pertama. Kendati demikian, Laode menyebut organisasinya menjadikan hasil survei itu sebagai cambuk dan motivasi untuk meningkatkan semangat dan kinerja relawan. Ia menyatakan organisasi Anies kini tengah berusaha secara optimal untuk mensosialisasikan baca pres usungan koalisi perubahan untuk persatuan itu. Apapun hasil survei tidak mengganggu semangat kami. Relawan Anies itu sifatnya partisipatif dan mandiri, kata Laode. Sementara itu, pegiat di Flobamora Institute, Moner Timur, dia membandingkan dengan menyoroti hasil putaran kedua pemilihan presiden atau Pilpres Turki yang kembali memenangkan Recep Tayyip Erdogan, di mana hasil survei tersebut diketahui usai Erdogan dinyatakan memenangkan putaran kedua Pilpres Turki pada Minggu 28 Mei 2023. Untuk diketahui, Erdogan berhasil mengantongi suara 52,14%, mengalahkan lawannya yaitu Kılıçdaroğlu yang memperoleh suara 47,86%. Menanggapi hasil tersebut, Munir yang diketahui mendukung Anies Baswedan menyoroti bagaimana hasil survei di negara tersebut memprediksi Erdogan akan tumbang. Putaran kedua hasil Pilpres Turki, Erdogan unggul 52%. Pilpres Turki menjungkir balik seluruh hasil survei, meminjam istilah Ramli Rizal yang memprediksi Erdogan tumbang, ujar Munir, dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Senin 29 Mei 2023.
Munir kemudian menyebut hasil survei dan hasil Pilpres Turki bisa dijadikan sebagai pelajaran bahwa banyak hal yang tidak bisa diukur oleh lembaga survei secara reliable. Hasil survei dan hasil Pilpres di Turki adalah tempat kita bersolek bahwa banyak hal yang tak bisa diukur oleh lembaga survei secara reliable, ujar Munir. Sementara itu, diketahui hasil survei elektabilitas Anies Baswedan yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP selalu berada di nomor urut buncit atau nomor 3. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, menjelang Pilpres 2024, banyak lembaga survei yang tidak objektif melakukan survei terhadap calon presiden atau capres. Menurut dia, salah satu capres yang menjadi korban ketidakobjektifan ini adalah capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Survei itu ada dua, survei yang tidak dipublikasikan dan survei yang biasanya dipublikasi ya oleh lembaga-lembaga survei. Dan biasanya ya ada yang objektif, tapi ada juga yang tidak objektif, kata Ujang Komarudin melansir dari Metro TV Selasa 23 Mei 2023. Ini sebenarnya hal yang umum, itu bukan rahasia umum lagi ya. Tetapi juga ada survei yang memang tidak dipublikasi. Nah, biasanya survei yang tidak dipublikasi itulah survei yang sesungguhnya, tambahnya. Nah, supaya sesungguhnya kita tidak tahu apakah yang menang itu Pak Anies atau Pak Prabowo, misalnya, atau Ganjar kan gitu. Jangan-jangan yang tidak dipublikasi itu sebenarnya memenangkan Anies Baswedan, jelasnya. Ujang Komarudin mengatakan perlu melakukan survei yang objektif dalam konteks untuk melihat fenomena saat ini. Oleh karena itu, ya tadi saya tidak heran kalau misalnya Anies dijegal, di mana dia selalu suaranya yang ketiga, katanya. Tapi karena tadi dia punya potensi untuk bisa naik elektabilitasnya, ungkapnya. Sementara itu, Capres Anies Baswedan sempat menyinggung seputar hasil survei calon presiden atau capres untuk pemilu 2024. Hal itu disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 di Geraha Wana Bakti Yasa, Umbul Harjo, Kota Jogja hari itu. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin mereka punya hasil survei sesungguhnya. Ini di logika saja. Kalau mereka percaya, kenapa dijegal? Kata Anies di mimbar Kamis 18 Mei 2023. Jadi kalau sekarang Nasdem, Demokrat, PKS di survei angkanya rendah, tapi ada tekanan terus, sesungguhnya ada survei lainnya yang tinggi, imbu Anies.